Patrick Kluivert lanjut geber latihan timnas di GBK menjelang H-1 melawan timnas Cina, dan James tidak sabar untuk mengambil bagian bermain di Stadion GBK sebagai laga debutnya bersama timnas Indonesia. Benarkah Stefano Lillipali kini akan menjadi starter di saat menjamu timnas Cina di Stadion GBK? Patrick Kluivert langsung temukan kartu truf untuk mengatasi timnas Cina di laga lanjutan putaran ketiga. Erick Thohir langsung bocorkan menambah pemain keturunan di tengah perjuangan tim merah putih untuk lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Ramai soal sosok seorang yang mandi kembang di area GBK menjelang laga timnas kontra timnas Cina. Update video kondisi rumput GBK menjelang menjamu timnas Cina di laga lanjutan putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Suasana di sekitar GBK kini mendadak ramai diperbincangkan oleh warganet setelah beredar video yang menampilkan pemandangan tidak lazim. Dalam video tersebut terlihat beberapa orang sedang melakukan mandi kembang di area stadion. Diketahui aksi ini terjadi di tengah persiapan menjelang laga timnas Indonesia melawan timnas Cina yang akan berlangsung pada Kamis malam besok. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram rumpi_gosip. Tampak beberapa pria menggunakan pakaian kasual menuangkan air bercampur bunga dari ember ke kepala mereka, tulis akun tersebut. Ya, hal itu seolah sedang melakukan ritual pembersihan diri. Sontak aksi ini langsung menuai berbagai spekulasi dan komentar dari warganet. Jangan berbuat syirik, kita berdoa lebih baik. Ingatlah syirik membawa bencana, komentar seorang warganet. Kalaupun ia sudah gagal tuh ilmunya karena ketahuan orang lain niatnya, ujar warganet lainnya. Orang Indonesia ini unik-unik ya, ntar diklaim SDM-nya rendah pada tidak terima, komentar warganet lainnya lagi. Ya, fenomena mandi kembang sendiri dalam budaya Indonesia kerap disebut dengan ritual spiritual untuk menolak bala, mencari keberuntungan atau menguatkan energi batin. Maka tidak heran jika momen ini memicu rasa penasaran dan membuat sebagian publik bertanya-tanya. Back sayap timnas Indonesia yaitu Dian James kini tengah menanti momen istimewa dalam karir internasionalnya, di mana hal itu adalah soal debut dirinya di kandang sendiri yaitu di Stadion GBK, di mana ia berharap bisa turun membela skuad Garuda di saat melawan timnas Cina di laga lanjutan grup C putaran ketiga pada Kamis malam besok. Ya, Dian James sebenarnya sudah mencatatkan debut bersama timnas Indonesia pada Maret yang lalu, namun di saat menjamu timnas Bahrain di Stadion GBK ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Kini ia berharap pertandingan kontra timnas Cina bisa menjadi panggung perdananya untuk tampil di hadapan puluhan ribu supporter tim merah putih. Saya berharap bisa menjalani debut di SUGBK, ucap Dian James. Atmosfer di stadion ini spesial. Saya ingin merasakan langsung dukungan 90 menit dari supporter, jelas sang pemain. Ya, meskipun belum pasti masuk ke dalam starting line up, kini ia menunjukkan sikap dewasa. Baginya kebersamaan tim lebih penting daripada menit bermain pribadi. Ini olahraga tim, jika kami menang dan saya tidak bermain saya tetap senang, tegas Dian James. Ya, timnas Indonesia saat ini tengah mematangkan persiapan setelah menggelar pemusatan latihan selama hampir sepekan di Bali. Latihan berlanjut di Jakarta guna menghadapi timnas Cina yang bisa menentukan nasib timnas Indonesia di babak berikutnya. Menurut Dian James, sesi latihan berjalan sangat positif, di mana adaptasi dan kekompakan antar pemain terus meningkat. Kami sangat siap, persiapan di Bali berjalan bagus dan tambahan beberapa hari latihan di Jakarta sangat membantu, kata Dian James. Ya, selain itu ia pun menegaskan bahwa timnas Indonesia kini datang dengan misi 3 poin penuh. Kami punya tim yang bagus dan pemain-pemain yang berkualitas, jadi ya tentu target 3 poin, ujar sang pemain. Duel timnas Indonesia kontra timnas Cina kini akan tersaji di Stadion GBK pada Kamis malam besok, di mana laga itu merupakan matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang laga itu tentu menarik untuk membahas siapa saja kira-kira yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert sebagai starter, di mana juru taktik asal Belanda itu telah memanggil 32 nama untuk 2 laga tersisa. Namun sayangnya 2 pemain mengundurkan diri. Pertama, Sandy Wells kini dipastikan absen karena menjalani pemulihan cedera. Yang kedua yaitu Elano yang minta izin untuk mendampingi
mendampingi istrinya melahirkan anak keduanya. Alhasil timnas Indonesia kini berkekuatan 30 pemain menjelang menghadapi timnas Cina, dan saat ini dua nama sudah dipastikan dicoret oleh sang pelatih, di mana kedua nama tersebut adalah Marcelino dan juga Martin Paes karena terkena akumulasi kartu. Patrick Kluivert pun tinggal memilih 5 orang lagi untuk dicoret agar pas dengan regulasi AFC, yaitu 23 pemain. Dan jika mengingat Marcelino tidak bermain, maka posisi gelandang serang harus diisi oleh nama lain. Dari daftar yang ada, sejumlah pemain bisa diturunkan di posisi tersebut, yaitu Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk, Stefano Lillipali, Dan James dan juga Beckham Putra. Namun beberapa nama yang disebutkan tadi kemungkinan juga ada yang dicoret. Lantas bagaimana dengan peluang Stefano Lillipali untuk menjadi starter di laga kontra timnas Cina? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Ya, pemilihan pemain tentu merupakan hak Patrick Kluivert selaku pelatih. Namun ia pernah mengomentari gelandang Borneo tersebut. Dia sudah menunjukkan kualitasnya. Dia bisa memainkan posisi yang menarik untuk kami. Dia juga punya pengalaman sebagai pemain dan bisa memberikan pengaruh ke pemain muda, tutur Patrick Kluivert pekan yang lalu. Dari perkataan sang pelatih tentu bisa diprediksi bahwa Stefano Lillipali kini akan dilibatkan dalam skuad kali ini, akan tetapi tidak menjadi starter, di mana ia diprediksi sangat mungkin tampil dari bangku cadangan untuk memberikan opsi tambahan jika serangan Indonesia belum membuahkan gol. Timnas Indonesia kini akan menjemput timnas Cina di laga ke-9 grup C putaran ketiga pada Kamis malam besok. Pertandingan ini tentu krusial dan akan menjadi penentu bagi perjalanan kedua tim menuju ke Piala Dunia 2026. Ya, saat ini timnas Indonesia masih dalam posisi lebih baik, yaitu berada di urutan keempat dan punya peluang lebih besar untuk lolos ke fase berikutnya. Selain itu, saat ini timnas Indonesia masih ada kesempatan untuk mengamankan poin penuh dari timnas Cina, di mana harapan itu bisa datang dari seorang Oleh Romeni, striker yang kini sangat dibutuhkan di asuhan Patrick Kluivert. Tumpuan barisan depan tentu akan ada di pundak Oleh Romeni, di mana ia yang kini menjadi mesin gol bagi skuad tim merah putih. Ya, Oleh Romeni menjalani debut bersama timnas Indonesia di saat bertandang ke markas timnas Australia. Tidak butuh lama bagi dirinya untuk membuktikan diri, di mana ia langsung mencetak gol di laga debutnya ke gawang timnas Australia. Di pertandingan berikutnya melawan timnas Bahrain, lagi-lagi Oleh Romeni mencetak gol di Stadion GBK, di mana saat itu golnya tersebut langsung menjadi poin kemenangan atas timnas Bahrain di Maret yang lalu. Dengan performa tersebut, Oleh Romeni diyakini akan kembali gacor di saat timnas Indonesia menjamu timnas Cina di pertandingan Kamis besok. Dengan adanya Oleh Romeni, saya yakin lini depan lebih tajam lagi. Jika pada pertemuan pertama timnas kesulitan mencetak gol dan baru lahir dari kaki Tom Haye, saya kira besok akan berbeda dengan keberadaan Oleh Romeni, ujar Agung Setiabudi, mantan pemain timnas Indonesia di era 90-an kepada bola.com. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini memberikan kode akan menambah pemain keturunan karena melihat komposisi penyerang timnas Indonesia di saat ini masih kurang. Selain penyerang, ia juga menyebutkan bahwa dirinya masih butuh maksimal 2 pemain sebagai backup di posisi tengah. Sementara untuk posisi teraman ada di sektor belakang karena pemain belakang timnas Indonesia dihuni oleh pemain berkualitas. Di posisi bek kanan, bek kiri, bek tengah sudah aman. Untuk posisi di lini tengah juga sudah oke. Mungkin kurang 1 atau 2 pemain lagi, termasuk juga kami perlu menambah lagi kekuatan di lini depan. Dari sana saya rasa keseimbangannya sudah sangat bagus, kata Erick Thohir. Ya, meskipun begitu, secara keseluruhan Erick Thohir mulai tenang melihat keadaan skuad Garuda saat ini. Jika ada pemain yang berhalangan hadir, kini sudah tersedia penggantinya. Seperti yang terjadi saat ini, di mana Eliano dan Sandy Walsh tidak bisa bermain, namun timnas Indonesia mempunyai Yakob Seuri dan Yance Seuri dan juga Asnawi Mangko Alam. Sedangkan Marcelino yang harus menjalin hukuman kartu kuning kini ada Beckham Putra. Lalu Ragnar Oratmangun perannya akan digantikan oleh Stefano Lillipali. Kemudian di posisi kiper ada Emil Audero yang bisa menggantikan peran Martin Paes. Sekarang dengan adanya 2 penjaga gawang ditambah ada Nadio dan Reza Arya, saya rasa komposisi ini sudah cukup mendalam, ucap Erick Thohir.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.